Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Seperti biasa, sedikit telat untuk upload sih. Ya, maaf deh. Dan di video kali ini, Tokyo Revenger chapter terbaru, yaitu chapter 266 sudah keluar. Dan seperti biasa, saya akan meringkas dan membahas menjadi sebuah alur cerita. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan bila kalian tidak suka dengan channel ini yang sedikit telat untuk upload sih, kalian juga bisa untuk unsubscribe channel ini. Saya hanya ingin melakukan atau membuat video dengan perasaan yang senang dan juga mengisi waktu luang sih. Untuk rezeki itu sudah ada yang ngatur sih. Dan daripada kita berbahasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Pada chapter minggu lalu, kita masih diperlihatkan flashback masa lalu Maiki. Kita diperlihatkan saat Maiki, Draken, dan Takemichi bersepeda bersama. Di sana, Maiki menceritakan tentang dirinya yang memiliki seorang kakak yang sama seperti Takemichi, serta kemunculan perdana dari villain Tokyo Revenger yang sudah tewas, yaitu Kisaki Teta. Kisaki dan Maiki mengadakan pertemuan. Di sana Kisaki ingin memberikan bantuan kepada Maiki, yaitu dengan satu syarat, memperbolehkan dirinya masuk ke Tokyo Manji. Dan pembicaraan itu didengar oleh Baji, atau lebih tepatnya Baji menguping pembicaraan tersebut. Tokyo Manji mengadakan pertemuan antara kapten divisi. Maiki menanyakan tentang Kisaki yang berencana membantu membebaskan Pancin dan ingin masuk ke Tokyo Manji. Semua kapten divisi menolak Kisaki untuk bergabung ke Tokyo Manji. Bahkan Draken berkata dia akan meninggalkan Maiki bila itu terjadi, dan disusul oleh Mitsuya yang juga pergi bersama Draken. Setelah pertemuan itu, Maiki memberitahukan kepada Kisaki semua pembicaraan saat pertemuan Kapten Divisi Toman. Maiki dan Kisaki terbaring di rerumputan. Di sana Maiki meminta kepada Kisaki. Kisaki selalu ada di dekat Maiki, dan juga Maiki menjelaskan tentang sisi gelap dirinya atau dark impulsivity-nya. Pada chapter sebelumnya, kita juga diperlihatkan masa lalu pertarungan Tokyo Manji melawan Valhalla. Awal mula Kisaki dijadikan kapten divisi 3 oleh Maiki, dan penusukan Baji pun terjadi. Semua itu adalah rencana Kisaki. Maiki mengeluarkan dark impulsivity-nya dan akan membunuh Kasutora. Namun Takemichi berdiri di hadapan Maiki dan menghentikan amukan Maiki. Chapter 266. Chapter kali ini berjudul Membuat Vision Menjadi Kenyataan. Panel manga awal memperlihatkan masa lalu, masa saat Takemichi melawan Kiyomasa dan mencoba merubah masa depan. Dan pada saat itu juga, awal mula Takemichi bertemu dengan Maiki dan Draken. Maiki pada masa lalu itu berkata dalam hatinya, Hanagaki Takemichi, dia tidak kuat. Dia adalah orang yang akan berdiri kembali, entah apapun yang terjadi. Meskipun dia kalah, meskipun dia menangis, dia selalu menunjukkan kepada diriku. Dia selalu memiliki tekad yang kuat. Takemichi, mengapa kau? Panel manga berganti. Kita kembali ke masa sekarang. Masa di mana Tokyo Manji generasi kedua yang dipimpin oleh Takemichi melawan Kato Manji yang dipimpin oleh Maiki. Pertarungan akhir antara pemimpin geng. Takemichi dan Maiki berdiri memandang satu sama lain. Di sana Maiki berkata, dengan tubuh bak belur seperti itu, kenapa kau masih berdiri? Apa kau berpikir kalau kau memiliki peluang untuk menang melawanku? Di sisi Takemichi dengan muka yang serius dan menjawab, aku memiliki janji dengan dirimu dari masa depan. Aku membuat janji dengan Baji. Aku membuat janji kepada Draken. Takemichi pun bergerak, berlari ke arah Maiki, dan melanjutkan perkataannya. Oleh sebab itu, aku tidak akan pernah kalah. Takemichi pun mencoba melayangkan pukulan ke Maiki. Namun dengan sangat mudah, Maiki menendang Takemichi, dan tendangan itu membuat Takemichi terpental cukup jauh. Di sisi Takemichi, di sana dia berkata di dalam hatinya, aku bisa terbunuh bila terus-terusan terkena serangan. Takemichi teringat kembali saat dia berbicara dengan Nina, bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Takemichi perlahan bangun dan melanjutkan perkataan di dalam hatinya, aku sudah membuang semua rasa takut itu. Hanya aku seorang yang bisa menyelamatkanmu dari kegelapan itu. Hanya aku seorang. Takemichi pun berlari ke arah Maiki.
Namun Takemichi ditentang dengan mudah oleh Maiki. Takemichi pun melanjutkan perkataan dalam hatinya. Sudah banyak masa depan yang kulihat. Kilasan masa depan terlihat. Dari awal Takemichi yang ingin menyelamatkan Nina, dan perlahan Takemichi ingin menyelamatkan semua orang yang dia kenal. Takemichi perlahan bangun, dengan muka dan hidung penuh darah. Perlahan Takemichi berkata, "Cuman aku yang bisa menyelamatkanmu dari ini." Takemichi pun berlari ke arah Maiki lagi. Namun tentu saja, Takemichi dengan mudah dikalahkan. Masih belum. Takemichi terus berusaha untuk melawan Maiki. Namun dia tahu bahwa semua itu sia-sia. Kekuatannya tidak seimbang melawan Maiki. Takemichi hanya memiliki tekad yang kuat. Di sisi Maiki, di sana dia berkata setelah mengajar Takemichi, "Kau benar-benar harus mati sekarang." Takemichi perlahan bangun. Namun dari sisi Takemichi, penglihatannya perlahan mulai pudar. Namun hal itu tidak membuat Takemichi menyerah. Takemichi berlari ke arah Maiki. Namun dengan sangat mudah, Takemichi ditendang keras oleh Maiki hingga Takemichi terpental. Dan tiba-tiba semua itu tidak terjadi. Hal yang dilihat itu sebelumnya adalah masa depan atau kilasan masa depan yang akan terjadi. Dan benar saja, tendangan yang sama dengan penglihatan masa depan itu terjadi. Sebuah penglihatan yang datang terlambat. Apa yang terjadi? Tokyo Revenger chapter 266 akan selesai di sini dan akan lanjut pada minggu depan. Di chapter kali ini kita melihat masa lalu Maiki. Masa lalu saat awal Takemichi bertemu dengan Maiki. Takemichi memiliki tekad yang kuat, tidak pernah menyerah. Dan hal itu disukai oleh Maiki. Dan pada masa lalu ini, kita juga melihat Takemichi memiliki peran yang kuat kepada Maiki. Dan di masa sekarang, pertarungan Maiki melawan Takemichi, kita melihat Takemichi tidak memiliki peluang untuk melawan Maiki. Namun Takemichi tidak menyerah. Dia sudah melihat banyak masa depan. Yang awalnya hanya ingin menyelamatkan Nina, perlahan Takemichi ingin menyelamatkan semua orang. Kematian terakhir adalah sebuah pengorbanan, atau bisa disebut sebuah takdir yang tidak bisa dirubah. Pada chapter kali ini kita juga melihat Takemichi akan memiliki peluang menang melawan Maiki. Seperti salah satu anime sebelah sih, yaitu One Piece. Takemichi memiliki sebuah haki yang bisa melihat kilasan masa depan. Takemichi akan menggunakan penglihatannya itu untuk menang melawan Maiki. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Mungkin di video kali ini tidak memiliki durasi yang panjang sih, karena chapternya juga sedikit, jadi saya tidak ada niat untuk memperpanjang durasi dan menambah-nambahkan hal yang tidak penting. Saya hanya akan menceritakan semua yang ada di chapter. Dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.